bagian liriknya tuh judulnya Sabar menjadi sadar. apa? Tapi bila suatu Itu. hari kau kecewa, tak apa, kan kau juga manusia. Itu aku suka banget loh itu. Lirik lagu itu gitu. Terima kasih. Istriku juga suka itu. Iya. Karena menurutku kalau kita bikin lirik kita harus punya narasi yang menjual tuh. Benar. Itu mikirin itu nggak kemarin? Personal sih Bang sebenarnya. Uh, Itu tuh kayak lagu itu kenapa aku bikin liriknya seperti itu, kenapa musiknya seperti itu ku bikin apa namanya? Karena memang lagu itu dari personal sendiri. Lalu lagu itu tentang bagaimana kita tuh meredam ambisi kita. Jadi lagu itu tuh sebenarnya kayak semua manusia tuh pasti punya keinginan Bang. Ketika manusia punya keinginan, tetapi keinginan itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak kesampaian, makanya kita tuh kayak kalau di tulisanku yang sebelumnya tuh Bang, jadi aku setiap bikin lagu tuh aku ada catatan kakinya. Jadi catatan kakinya di lagu Sabar Menjadi Sadar ini, aku tuh percaya bahwa Allah tuh ngasih kita tuh tiga apa ya? Tiga kesempatan lah Bang. Yang pertama tuh Allah bilang, ya aku kabulkan sekarang, lalu nanti aku kabulkan, dan tidak aku punya jalan yang lebih bagus. Nah lagu Sabar Menjadi Sadar ini adalah dari yang ketiga ini Bang. Tidak aku punya jalan yang lebih bagus. Yang terakhir itu. Yang terakhir. Itu sangat personal. Berarti. Sangat personal. Sangat personal sebenarnya. Jadi makanya Sabar Menjadi Sadar tuh kayak kita tuh udah sabar sebulan 2 bulan sampai bahkan bertahun-tahun, dan ketika itu tidak juga dikabulkan sama Allah. Terus aku tuh selalu berdiskusi Bang dengan istriku, dan sampai suatu saat istriku bilang berarti memang bukan jalannya, belum lagi jalannya, tapi bukan jalannya gitu. Sebesar apa impiannya sehingga sebesar apa impian belum sampai itu tadi? Besar sih. Tapi nggak bisa disebut lah. Iya, nggak bisa disebut, jangan. Sangat rahasia berarti. Sangat rahasia. Jadi itu makanya kenapa terciptanya lagu Sabar Menjadi Sadar itu. Tapi sadar nggak sebagai penulis lagu di bagian lirik itu yang paling kuat? Iya. Memang menyadari ya? Memang menyadari bahwa bila suatu hari kau kecewa, tak apa, kan kau juga manusia. Iya. Saya mengulang-ulang terus lagu itu sangat menikmati. Kayaknya di Tanah Bumbu salah satu lirik yang terkuat yang pernah saya dengarkan. Terima kasih. ya kita apa ya, bersanding lah gitu. Saya kan penulis lirik juga gitu. Jadi menyadari bahwa wah ini bagus nih gitu. Dan memang ya layak untuk, selain musiknya memang enak gitulah, liriknya dalam gitu. Ya itu kalau dibandingkan dengan karya-karya yang lain kayak apa itu lagu itu? Lagu kalau diriku tuh menganggap bahwa karya-karyaku, lagu-laguku tuh kayak sebagai seorang anak Bang. Nah jadi kalau yang ini lagu Sabar Menjadi Sadar ini, kalau ku gambarkan sebuah karakter, itu anaknya yang pendiam, kayak apa ya, kayak Aquarius lah gitu. Aquarius ngalir aja dia, kayak gitu sih Bang. Mengalir lah. Zodiaknya apa? Kenapa? Zodiaknya apa? Aquarius. Berarti apa namanya, menggambarkan diri sendiri lah itu. Iya, benar.
Kalau saya Aries. Iya. Aries tuh apa? Kambing ya. Apa karakternya apa? Aries tuh? Aries apa ya bang ya? Aries. Saya nggak tahu soalnya. Oke. Itu kita ya sekilas lah kita menceritakan soal lagu yang menurut saya menarik. Tadi sore juga mutar lagu itu untuk memperdalam lagi. Kalau latar belakang sendiri sebenarnya Afif Fatur ini siapa gitu? Kemudian perjalanan musiknya itu seperti apa? Kalau boleh diceritakan. Oke. Kalau untuk diriku bermusik ya bang ya. Sebenarnya FYI aja sih bang, kayak diriku tuh berasal dari yang mama bapakku tuh nggak bisa nyanyi bang. Oh gitu. Iya. Jadi mama bapakku tuh nggak bisa nyanyi, tapi mama bapakku tuh suka banget dengerin musik. Bahkan mamaku pernah cerita waktu kamu masih di dalam perut, itu sering banget mama dengerin musik. Mama berharap suatu saat nanti anak mama bisa nyanyi. Iya. Ya gitu. Lagu apa yang diputar? Ya Michael Bublé dulu bang. Kalau dulu kayak Backstreet Boys, Westlife, wah itu dulu mamaku tuh punya kaset-kaset tuh lengkap bang. Westlife, Backstreet Boys, habis itu Michael Bublé dulu kan. Nah lagu-lagu yang kayak gitu sih. Jadi orang tua ini ingin anaknya ya setidaknya bisa bernyanyi gitu, bang. Dan terkabul lah. Alhamdulillah. Tapi semua itu perlu perjalanan juga bang. Perjalanannya itu ya diriku disekolahkan vokal sama ibuku. Itu di Banjarmasin? Enggak. Di mana tuh? Diriku aslinya Nomaden bang. Oh itu di mana tuh? Jadi asalnya di mana? Diriku tuh kalau mama itu orang Banjarmasin. Kalau papa tuh orang Bugis. Oh. Jadi makanya ketika aku ke Tanah Bumbu aku merasa di sini Banjar Bugis ya. Nyambung lah. Iya, kayak perpaduan gitu. Nah, habis itu diriku lahir di Tarakan. Tarakan kebetulan kecil di sana sampai 2005 pindah ke Muara Teweh. Muara Teweh, habis itu baru 2013 balik kampung ke Banjarmasin. Ke Tanah Bumbunya? Ke Tanah Bumbu itu diriku 2019 bang. 2000. Oh baru lah sebenarnya lah. 6 tahun jadi warga lokal Tanah Bumbu bang. Langsung kerja di sana? Langsung kerja, ya. Langsung penempatan pertama langsung di sini. Iya. Sekarang kita ke lagu yang baru nih, judulnya apa? Sukar Mengadu. Ini kenapa diberi judul Sukar Mengadu? Sukar Mengadu ini sebenarnya itu tuh kayak budak korporat banget nggak sih bang? Apa itu? Jadi budak korporat banget tuh maksudnya dalam artian mereka tuh tidak bisa menyampaikan tentang bagaimana sih kalau yang kita kan selalu melihat media bang, apalagi media sosial itu sekarang besar sekali kan bang, berpengaruh lah di hidup kita. Dan yang kita lihat gambaran-gambaran sebenarnya ya bang ya, yang gambar-gambaran itu kan semua orang tuh pasti menginginkan lingkungan kerja yang sehat. Pengen lingkungan kerja yang seimbang lah, work-life balance. Tapi emang ada? Nah, itu dia nggak. Emang ada yang kayak gitu? Dari yang saya tahu, kayaknya nggak ada. Mau itu di sekolah, di instansi manapun. Nggak ada. Susah banget ya mencari work-life balance. Bukan susah, emang nggak ada. Emang nggak ada ya? Emang nggak ada. Itulah kehidupan orang dewasa kan? Iya, benar. Terus? Nah, jadi Sukar Mengadu ini lagu yang menurutku kalau kembali lagi ke anak ya bang ya, lagu Sukar Mengadu ini adalah anak yang karakternya itu dia dipendam sama lingkungannya. Dia nggak bisa mengutarakan apa yang dia rasakan ketika misalnya anggapannya dari kecil lah, dari kecil itu dia tidak bisa mengutarakan apa yang
dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Sudah mulai besar, tetap seperti itu, bahkan sampai ketika dia di dunia dewasa, dia itu apa namanya, bergelut lah, struggling lah ya, dengan dunia yang ngebentuk dirinya itu memang nggak bisa untuk mengeluh. Dia kayak harus dipaksa untuk survive terus kayak gitu kan. Yang itu ngebuat dia itu sangat sukar untuk mengadu, tidak punya, mungkin di luar sana terlihat baik-baik saja, terlihat hahaha saja, tetapi di dalam hatinya, di dalam kepalanya itu kayak berisik banget. Nah itu kenapa aku bikinkan itu lagu Sukar Mengadu. Itu gambaran apa? Gambaran lingkungan hari ini kayaknya juga banyak yang kayak gitu ya. Banyak banget Bang. Jadi ketika diriku ngerilis lagu itu, awalnya aku tuh pesimis Bang. Diriku tuh pesimis banget sama, karena menurutku lagu-laguku itu bukan lagu yang bersemangat, tapi lagu yang agak sedikit cengeng Bang. Emosional, cengeng, nah kayak gitu lah. Lebih ke melankolis. Iya, melankolis kayak gitu. Sendu melankolis. Kalau cengeng sih enggak. Saya itu paling anti sama cengeng. Oh iya. Kalau cengeng itu aku mencintaimu selamanya, itu kan. Itu ya. Ya, benar-benar. Apa namanya? Ku mencintaimu lebih dari apapun, itulah cengeng. Iya. Kalau yang ini enggak sih. Ini gambaran realita kehidupan hari ini. Iya, nah diriku tuh pengen banget Bang, karena inspirasiku tuh kan dalam menulis lagu tuh salah satunya adalah Kunto Aji. Kunto Aji itu dia tuh ngerilis lagu tuh selalu tentang kehidupan. Nah dari situ dan diriku juga mempunyai pengamatan personal lah Bang, mengenai kehidupan tuh Bang. Dia suka juga mengamati. Dia pernah rilis album yang apa, gambarnya agak merah-merah gitu, mantra-mantra. Pernah dengerin tuh. Oh itu sealbuman Bang. Ya. Sealbuman. Aku pernah dengerin itu. Ya seberapa besar pengaruh Kunto Aji itu? Besar Bang, besar banget sih Bang. Karena diriku ngerasa relate Bang. Iya. Ketika dia menggaungkan tentang mental health, bahwa sebenarnya diri kita ini harus menyadari akan mental health itu Bang, kesehatan mental kita. Karena apa? Karena semakin hari, semakin bertambahnya bulan, hari, tahun, itu dunia itu semakin kompleks. Dengan segala kompleksitasnya lah yang di dunia ini. Nah itu sih Bang diriku. Kunto Aji. Kemudian kalau dari sisi penulisan lirik, bisa nggak diceritakan pada saat di momen apa itu lagu itu tercipta? Lagu itu tercipta ya Bang ya. Diriku tuh Bang, kalau di rumah itu punya ruangan sendiri yang istriku tuh tahu kalau misalnya diriku tuh lagi burn out. Oh iya. Tentang kayak kerjaan gitu. Jadi aku bakal ngurung tuh Bang ke ruangan itu. Dan ruangan itu dilengkapi dengan, sebenarnya ruangan itu berantakan sih Bang, cuma dilengkapi dengan salah satu alat musik. Oh iya. Alat musikku. Jadi ketika itu tuh diriku menumpahkan pusingan gue itu, kalau kesah gitu lah. Iya, kalau kesahku tuh ke tulisan Bang. Jadi kayak kalau misalnya buka HP ku tuh Bang, banyak banget tuh Bang. Nah dari situ diriku. Itu sejak kapan suka nulis begitu? Sejak sekolah kah? Sebenarnya diriku semenjak sekolah SMA ya. SMA tuh sudah belajar untuk nulis lagu. Walaupun diriku nggak terlalu hebat banget sih main gitarnya, cuma diriku suka nulis lagu. Dulu waktu balik lagi waktu SMP Bang, diriku tuh ikut, selain lomba nyanyi ya Bang ya,
Diriku ikut lomba puisi, Bang. Oh. Nah, dari situ kayak belajar nulis puisi kayak gitu. Nah, ini yang paling penting dari musisi itu ketika dia nggak cuma biasanya ada musisi yang cuma jago main gitar misalnya gitu, tapi dia tidak bersentuhan dengan sastra. Iya, benar. Itu ketika di festival mungkin bisa menang, tapi ketika diminta atau ketika bikin lagu akan kerepotan biasanya, gitu. Benar. Jadi bersentuhan dengan sastra puisi itu udah lama ya. Udah lama. Wajar bisa nulis part yang ikonik itu. Sabar menjadi sadar itu. Terus yang lagu baru ini belum banyak saya dengarkan, tapi ya karakteristik musikalnya masih sama gitu ya. Benar. Cuman mungkin di ujung-ujungnya agak beda itu. Iya. Ada akrobatiknya. Itu kenapa harus diberi nada yang tinggi ya? Iya. Itu usulan enggak, Bang. Sendiri kah? Pure diriku sendiri. Oh iya. Jadi kalau produser musikku tuh cuma ngejalanin apa yang diriku mau, Bang. Iya. Jadi kayak apa ya? Ketika kalau diriku kan kayak ngebangun seorang Afiq Fatur, Bang. Dan yang ku inginkan dari musikku adalah lirik dan musik itu berjalan lurus, Bang. Itu kenapa? Kalau kenapa ada nada tingginya ya? Itu tuh menggambarkan tentang suara hati dan suara kepala tuh yang berisik, Bang. Kenapa itu dengan nada yang tinggi? Bahwa itu tuh emosi terluapkan tuh di ujung tuh, Bang. Ketika kayak kita burn out atau ketika kita banyak pikiran, kepala kita tuh kan berisik. Kita tuh pengen teriak, Bang. Tapi orang-orang Sukar Mengadu nih nggak bisa teriak. Jadi makanya dia kayak jadi backing vokalnya lah, teriaknya itu. Menggambarkan bahwa di orang yang sukar mengadu nih sebenarnya mereka teriak, tapi teriaknya cuma di kepala sama di hati aja, kayak gitu sih. Kira-kira apa ya, kalau mendengarkan lagu-lagu Afiq Fatur itu kayaknya personal banget gitu. Personal banget. Tapi kan kalau apa ya, kadang-kadang musisi dia tidak mau juga membuka rahasianya gitulah. Terus ngeles gitu. Kalau di lagu ini tuh problemnya apa sih sebenarnya? Selain memang mungkin itu kebetulan sama dengan isu yang ramai dibahas hari ini. Problem dari Afiq Fatur sendiri ada nggak problem soal kesehatan mental itu? Atau di dunia kerja kan mungkin? Sebenarnya tuh, Bang, lagu itu tercipta itu bukan dari aku sepenuhnya, Bang. Bukan dari diriku sepenuhnya. Tapi diriku kayak ada punya temen yang Nah, ini ngelesnya di sini. Nah. Ya. Jadi, tapi memang benar, Bang. Jadi teman dekatku itu memang dia dari kecil masa hidupnya tuh dia udah struggling lah. Dia macam-macam lah. Dengan background yang retak-retak. Dengan background yang retak-retak. Tapi anaknya ini kalau kita ketemu langsung, Bang, satu tuh ramah banget. Yang kedua tuh kalau yang lagi rame tuh kata orang tuh yes man. Apa itu? Yes man tuh apapun yang disuruh tuh oke terus. Oke terus. Ini padahal kerjaannya dia banyak tuh, Bang. Tapi ketika kerjain yang ini ya, siap kayak gitu lah. Kayak gitu. Tapi dia itu sebenarnya dari sisi perfeksionisnya, dari sisi keceriaannya, dia tuh punya sisi yang dia tuh nggak bisa ngasih lihat ke banyak orang. Hanya segelintir orang yang tahu bagaimana sebenarnya dia. Jadi nulisnya berdua. Nulis berdua itu enggak sih, Bang. Dia cuma kayak bercerita, terus kayak diriku mengimplementasikannya di sebuah tulisan. Iya. Kebetulan cocok lah. Kebetulan cocok. Ya, bisa dipahami. Kalau kita bicara karya,
dari ada mini album juga ya? Iya, ada mini album. Mana yang paling berkesan? Sampai saat ini ya Bang ya? Atau ada ketika ada pendengar nih, dia merespon dengan tak terduga gitu. Ada nggak? Ada sih Bang. Dan rata-rata sabar menjadi sadar Bang. Oh itu ya? Sabar menjadi sadar. Karena tapi yang sukar mengadu ini juga diriku awalnya tuh kayak lagu yang ku tuliskan itu bakalan apa ya? Maksudnya kita berharap Bang lagu kita tuh bakal besar. Iya. Tapi ketika di suatu momen ada di saat kita tuh kayak kita meragukan Bang karya ini. Kayak gitu kan Bang. Nah, sukar mengadu ini diriku kaget Bang. Diriku banyak sekali dapat feedback dari teman-teman sekitar ya. Bahwa iya sih sebenarnya aku tuh suka mengadu. Iya, sebenarnya aku tuh kayak nggak bisa untuk menerangkan bahwa aku tuh kayak gini. Aku tuh lagi kesusahan apa segala macam. Dia hanya menampilkan bahwa diriku bisa menjalani hari ini walaupun kerasnya apapun dunia akan ku hadapi kayak gitu. Yeah. Sebenarnya kan itu sukar mengadu ini kan problem banyak orang juga. Ada banyak anak-anak di masa mungkin di era kita yang tidak diberi kesempatan untuk berpendapat kayak gitu kan. Jadi ketika dia berpendapat disalahkan, mungkin kan pada akhirnya dia takut untuk punya pendapat. Iya, benar. Itu kalau dia nggak dapat hoki, tidak bertemu orang yang bisa memberikan pencerahan di saat dia remaja ya bahaya sebenarnya gitu. Itu problematik lah. Jadinya kan jadi dipendam terus gitu. Kayak gimana kita sama lagu itu tuh sebenarnya ada pesan tersendiri sih Bang, sama yang kayak dirimu sampaikan tadi bahwa ketika kita punya anak itu alangkah bagusnya kita memberikan dia ruang untuk berpendapat. Supaya dia tidak sukar untuk mengadu, dia mungkin generasi orang-orang tua kita agak otoriter. Iya, benar. Agak otoriter. Kalau kelahiran 80-an, 90-an biasanya orang tuanya begitu ya pada umumnya sih. Tidak semua sih, cuman yang saya temui kebanyakan seperti itu. Ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal karya ini memang ketika bikin lagu memang pengennya lagu ini populer nih gitu. Memang ada keinginan itu. Diriku tuh sebenarnya apa ya Bang ya? Untuk ingin populer tuh nggak menampik itu lah Bang lah. Kita ketika populer tuh pasti senang Bang. Tapi ketika nawaitunya kita ngebikin lagu, sebenarnya diriku tuh kayak ingin mengabadikan tulisanku Bang. Nah ini niat mulia banget. Iya. Aslinya itu Bang. Makanya diriku sampai yang kayak lagu Sabar Menjadi Sadar bisa sampai 16.000 tuh Bang. Diriku tuh kayak ternyata struggling di dunia tuh seperti itu ya kata saya. Itu gimana rasanya didengarkan oleh banyak orang dengan upaya yang minimalis kayaknya ya. Upayanya sangat minimalis. Istilahnya promo di media juga nggak banyak. Nggak banyak gitu. Minimalis banget. Gimana rasanya? Sangat senang juga apa ya? Lebih semangat lagi sih Bang diriku Bang. Jadi kayak menceritakan tentang bagaimana kerasnya dunia, tapi bagaimana cara kita menghadapinya dengan baik-baik saja kayak gitu sih Bang. Ketika melihat karyaku yang sudah sampai 1.000 ya, gitu sih Bang. Tinggal nyari band pengiring. Iya, band pengiringnya. Menarik banget itu karena ya band-band yang ada aja kan untuk mencapai itu susah gitu. Iya benar. Itu kemarin gimana? Kok bisa tiba-tiba? Saya kan juga baru lihat ada Arfatur sudah karyanya udah banyak gitu kan, yang
mendengarkan juga banyak, agak kaget juga ini orang mana gitu. Main di kafe nggak pernah gitu kan, main di apalagi main di kawinan ya, nggak pernah juga gitu. Tapi populer gitu. Itu gimana prosesnya? Prosesnya Bang ya. Kalau untuk proses tuh sebenarnya diriku aktif bermusik itu sebenarnya di zaman kuliah Bang. Diriku aktif bermusik di zaman kuliah. Mulai dikenal orang juga sebenarnya itu di zaman kuliah. Karena dulu ikut suatu event dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk mewakili Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Nah dari situ diriku ketemu relasi Bang. Oh ada relasi dari awal. Dari pas zaman SMA kuliah tuh udah sebenarnya lama sih Bang. Diriku ngebentuk relasi itu lama, cuma nggak kelihatan. Jadi SMA kuliah temenan, bahkan teman-temanku yang saat ini masih stay di dunia musik tuh udah sebenarnya diriku beranggapan mereka tuh udah lebih besar daripada diriku Bang. Ada yang jadi sequencernya si apa yang Indonesian Idol tuh Bang, si Brisio Jodi. Nah dia jadi sequencernya itu salah satunya. Lalu diriku juga berteman dengan anak-anak Indo Musikgram. Nah jadi diriku masih awal-awal terbentuknya Indo Musikgram tuh diriku bergabung juga ke mereka walaupun tidak secara langsung ya Bang ya. Bergabung di satu grup lah Bang. Satu grup. Nah dari situ diriku mulai berteman sampai berteman dengan beberapa media musik yang ada di Jakarta. Terus kayak lagu paling pertama kali itu kan yang di Spotify itu Pangkuan. Itu yang rilis pertama di situ? Pertama kali. Nah, Pangkuan ini rilis lagunya itu sama seperti lagu Pian Bang untuk anak. Oh gitu. Iya. Nah, dari situ diriku mencoba untuk mempromosikan dari relasi-relasiku ini. Nah, kemudian rilis lagu dan alhamdulillah mereka tuh mendukung Bang. Jadi ketika laguku rilis, mereka mencoba untuk kayak nge-share ke teman-temannya juga. Ya kita sama-sama saling mendukung lah. Dan base-nya mereka itu di Jakarta. Kan rata-rata kalau pada pengen masuk ke dunia entertainment kan rata-rata base-nya pada di Jakarta semuanya kan Bang. Nah dari situ lagu-laguku itu di-share sama mereka. Makanya kalau misalnya kita buka Spotify, listener paling banyak itu Jakarta. Oh gitu. Diam-diam ini. Diam-diam. Di Tanah Bumbu nggak ada relasi. Ternyata relasinya di Jakarta. Internet ya, dari internet Bang. Wajar lah kalau begitu. Sebenarnya ada fakta juga. Tapi ini saya lupa karya yang mana ya. Yang ngirimin Afif nih siapa pertama yuk? Sampean apa Mas Ricci ya? Aku dulu ngasih tahu yang Afif mau ke radio. Dulu udah lama loh. Pertama dulu kan dia kemarin nih media kita masukin ke radio, sampai masih di media sebelumnya. Iya. Udah pernah itu sebenarnya. Cuman mungkin produksinya beda kayaknya. Beda ya? Soundnya gitu. Kayaknya beda itu. Satu semua Bang. Iya kan? Satu semua. Satu orang itu si Ligaro. Orang mana? Nah itu tuh dia tuh diriku kadang Jakarta, kadang Padang. Tapi kalau base-nya dia di Padang. Di Padang. Jadi sudah kerjasama sama dia udah lama. Dari laguku pertama. Pertama kali laguku. Ada rencana ini nggak pakai produser lain nanti? Untuk saat ini masih belum sih Bang. Belum tuh dalam artian gimana ya Bang ya? Karena udah kayak teman jadinya. Kayak kita sering sharing kayak gitu kan. Awalnya itu diriku kenal tuh dari temanku. Jadi dia tuh memang temannya temanku. Nah, jadi dari situ kayak sharing-sharing terus bikin lagu dan ternyata oh
oh iya cocok nih apa yang diriku inginkan bisa dia. Gimana proses secara teknis, gimana pengiriman lagunya ke sana, Eh, rekamannya itu gimana? Diriku punya alat rekaman sendiri bang, jadi Di rumah ada. di rumah ada, jadi kayak diriku sebelumnya ngirim konsep. Dari konsep itu diriku jelaskan nih A B C D, pengennya ini, diriku kirim ke dia. Habis itu interaksi dulu nanti pengen lagunya kayak gimana, pengen musiknya seperti apa, bahkan sampai apa namanya, kayak suara gitar tuh bang, kan itu kan kayak mempengaruhi kan bang. Diriku kayak pengen suara gitarnya kayak gini. Gitu. Itu kayak disebutkan nggak gitu? Suara gitarnya pengen seperti musisi A, musisi B. Oh iya ada. Ada. Berapa lama prosesnya secara umum? 1 bulan, ya 1 bulan lah bang. Biasa. Tapi kan ada mungkin ada konsekuensi ketika kita bekerja sama dengan satu produser, itu kesannya musiknya sama, senada gitu bener. Kan. Ada nggak kepikiran untuk berganti suasana kah, misalnya gitu? Berganti suasana itu belum sih bang, kalau diriku tuh, karena diriku tuh sebenarnya kalau untuk musik sendiri tuh masih apa ya, referensiku tuh belum terlalu banyak bang. Jadi lebih ke, bahkan diriku bikin lagu, diriku sebutin itu tuh diriku bukan pakai bahasa musik bang. Jadi kayak diriku ngebahasnya gimana sih yang kayak gini, kamunya bukan ya kayak gimana gitu. Ya tapi dicoba bisa lah, karena Tanah Bumbu kan punya produser. Ya sekali-sekali coba gimana sensasinya, mungkin apa gitu, hasil diskusinya ya perlu juga dicoba. Iya benar sih, jangan terpaku sama satu. Karena musisi kalau misalnya dari karya pertama sampai karya ke-15 musiknya sama kan, tidak ada progres kan bahasanya. Ya nggak apa-apa sih, itu sebenarnya pilihan juga. Kemudian kita masuk Tanah Bumbu. Tadi masuk Tanah Bumbu tahun 2019, relatif baru. Kira-kira setelah masuk ke sini kesannya seperti apa? Jujur ya bang ya, kepikiran diriku jadi orang sini. Malah betah ya? Iya malah betah, karena apa ya, di sini untuk kalau Banjarmasin tuh kan udah memang padat banget ya bang. Walaupun memang itu kampung mamaku sendiri kan, dan keluargaku mayoritas di sana kan. Tapi ketika di Tanah Bumbu ini, karena dia berdekatan juga dengan Banjarmasin, jadi kalau kata kita tuh nggak terlalu homesick banget lah bang, nggak terlalu apa namanya, kangen banget sama rumah ya, karena dekat kan. Lalu di Tanah Bumbu ini juga apa ya, support sih bang, supportnya tinggi banget bang. Lingkungannya tinggi banget, jadi kayak nggak ada kayak circle gitu bang. Kalau untuk saat ini ya diriku ya, ketika berteman dengan anak-anak band dari mulai Primitive Monkey, dari mulai Senja Jingga, Reunion, Revive, tuh mereka tuh kayak nggak ada tuh kayak oh ikam yang sana aja, tapi nggak ada, tapi kayak ya udah kita tuh satu sama-sama pekerja musik, sama-sama di bidang musik, disambut positif, kayak dirayakan lah bang diriku di sini. Itu yang tampil kemarin tuh yang pertama atau sebelumnya ada? Kalau untuk gigs itu yang pertama kali. Pertama kali banget yang memang benar-benar saat. Kalau dulu tuh sebenarnya diku main di kafe-kafe juga bang. Main di kafe cuma nggak terlalu yang aktif banget lah bang. Terus kenapa sekarang nggak main di kafe? Jam kerjanya bang. Oh iya. Susah. Udah makin tahun makin naik jam kerjanya bang.
nggak ada hari libur. Iya, nggak ada hari libur jadi ya. Kalau kayak makanan, lingkungan, berarti cocok ya, Tanah cocok. Bumbu. Malah tidak ada tekanan sebenarnya kalau di sini. Entah itu di pekerjaan, kan di sini kan Iya. speednya tinggi nih, Iya. persaingan sebenarnya juga banyak kan. Gitu. Kalau tekanan itu ke ini sih bang, pekerjaan sih bang. Yang tidak, yang apa ya, dikejar deadline lah bahasanya gitu ya. Iya, memang kayak ada beberapa pekerjaan yang kayak dikejar deadline. Tapi ketika keluar kantor tuh, diriku menikmati sih bang sebagai warga Tanah Bumbu. Iya. 6 tahun di sini kan, jadi kayak merasa, bahkan kayak ngerasa jadi kayak orang sini bang. Oh iya. Iya, diriku kayak sudah menyatu ya. Sudah menyatu, jadi kayak misalnya ada tamu datang, yang didorong duluan ke tamu itu diriku. Warlock, jadi kayak warlock gitu kan. Mau makanan enak di mana gitu. Tapi kalau bicara makanan favoritnya apa? Kalau untuk sini ya bang ya. Untuk sini itu yang paling sering dibeli itu soto Kodeko. Belum tahu saya itu. Belum tahu yang mana tuh? Yang mana tuh? Depan gerbangnya rumah bos besar ada gitu. soto. Oh, nanti lah. Boleh tuh dicoba. Soto Banjar. Soto Lamongan. Oh, soto Lamongan. Kalau coto favorit nih deket rumah di Batu Licin. Ferry. Ya, Simang sama Ferry. sih kalau itu. Itu. Nah, kalau bicara Tanah Bumbu, musisinya, musisi dan karya yang pernah ada di sini, favoritnya Afifatur. Yang mana dari yang pernah didengarkan? Yang pernah didengar ya. Relate gitu. Kalau diriku tuh kan suka berbagai macam musik ya bang ya. Dan yang untuk yang paling suka didengar tuh apa ya, banyak sih bang. Primitive Monkey itu dia memang punya powernya sendiri bang. Kalau menurutku ya, dia punya powernya sendiri. Kalau Senja Jingga itu apa ya, emosionalnya dapat juga bang. Lagu-lagu emosionalnya dapat juga. Kalau Revive itu bisa dibilang The Massive-nya Tanah Bumbu bang. Oh gitu. Iya. Kalau Reunion mana orangnya? Reunion orangnya nih. Apa? Kalau Reunion itu lebih ke musik pagi sih bang. Musik pagi. Iya, musik pagi. Berarti nggak cocok didengarkan malam-malam. Musik pagi tuh, musik menyambut hari, pengen semangat kerja. Nah, dengar lagu Reunion tuh. Iya. Kalau tempat favorit di Tanah Bumbu di mana? Tempat favorit di Tanah Bumbu, tempat pantai. Berkontemplasi. Kalau kontemplasi ya bang ya. Kalau kontemplasi diriku di kamar. Ya, di rumah tadi ya? Iya, di rumah. Berarti suka pantai? Pantai, suka. Daripada gunung? Gunung, ya. Lebih suka pantai. Lebih suka pantai. Lebih suka pantai. Gimana? Cekdam bagus juga sih bang. Cekdam bagus juga sih. Pantai mana yang favorit? Favorit untuk saat ini sebenarnya Rindu Alam sih bang. Rindu Alam. Rindu Alam. Pantai Jo? Pantai Jo pernah. Pantai Jo, kalau Jo itu kids friendly banget sih bang. Iya. Kids friendly kalau Jo. Asik. Tapi kalau untuk kita indie-indian, culture-culturean, Rindu Alam. Rindu Alam, diriku suka. Oke. Nah, ini setelah merilis Sukar Mengadu dan rilisan-rilisan yang sebelumnya, istilahnya itu setelah merilis banyak karya nih, setelah ini ada rencana apa? Setelah ini ada rencana apa tuh? Bikin album kah mungkin, atau bikin tour atau apa gitu? Lebih, iya sebenarnya kalau diriku tuh apa ya bang ya, dilema bang. Kalau untuk yang kayak gitu bang, karena di sisi lain diriku sebagai full time worker kan bang, yang memang kerjanya itu bahkan Sabtu Minggu pun kalau memang harus kerja yang kerja kan bang. Kalau untuk bikin album tuh sebenarnya ada kepikiran bang. Cuma kalau untuk tour tuh pengen banget
tapi kayak masih dilema bang. Iya, Diriku, waktunya ya. Iya waktunya, dan diriku juga sudah berkeluarga kan bang, jadi kayak diriku lebih memilih untuk bertanggung jawab lah bang dengan keluargaku, menafkahi keluargaku. Jadi posisinya sekarang sebagai penulis lagu, sebagai musisi, melepas karya, ya udah gitu Ya kan, udah, mengalir gitu. aja lah, Iya, bahasanya mengalir aja, begitu. gitu sih. Ketika orang bisa menikmati, ya disyukuri. Iya benar. Gitu ya. Tidak ada apa ya? Tidak ada bahasa beratnya tuh, tidak ada ambisi tertentu Iya. sih bang. Jadi aku memang ingin berbagi tulisanku ya bang, kayak gitu. Kalau cita-cita nih, bicara cita-cita, mimpi, mau kolaborasi dengan siapa? Diriku pengen banget sepanggung sama Kunto Aji. Itu rasanya gimana nanti? Wah, misalnya terjadi gitu. Iya. Wih, bisa seneng banget diriku. Masih bisa nyanyi nggak? Kira-kira? Biasanya kan kalau kita sama idola kan apa ya, nge-freeze gitu ya. Kira-kira masih bisa nggak tahu ya bang ya, kalau sepanggung dulu kalau pas nonton Kunto Aji di Banjarmasin sebagai penonton masih bisa nyanyi bang. Nggak tahu ya kalau sepanggung ya. Belum tentu tuh. Iya makanya. Kalau sepanggung. Lagu favorit Kunto Aji? Pilu Membiru. Pilu Membiru. Pilu Membiru, Saudade. Itu sih yang memang diriku tuh suka banget sih bang. Itu pesannya memang dalam banget sih. Apalagi Pilu Membiru itu kan, Pilu Membiru itu kan dia kayak menceritakan orang itu udah nggak ada lagi. Oh iya. Tapi ini agak saya potong dikit. Kalau saya membaca gitu ya, Afi Fatur ini orangnya melankolis gitu kan. Kemudian dia punya masalah tertentu yang tidak ingin dia sampaikan. Iya. Kalaupun menyampaikan samar-samar. Iya. Kalaupun sudah ada yang mendebat ini masalahnya, dia bisa ngeles. Iya. Gitu nggak sih? Iya. Tapi kalau misalnya diriku di luaran, diriku sebagai orang kayak apa ya, kayak bocah bang. Diriku kalau di luaran tuh hahaha ketawa gitu kan. Tapi sebenarnya diriku tuh ketika di rumah diriku tuh banyak berbincang melankolisku itu sama istriku tuh bang. Jadi memang ketika menjalani hari, diriku kayak menyampulkan diriku tuh sebagai orang yang ceria, orang yang sukaria lah. Bersukaria. Walaupun kita nggak tahu. Ya. Tapi masalahnya tuh apa sebenarnya? Masalah kesibukan di pekerjaan aja kah, atau ada problem lain yang mungkin ya setiap orang punya problem lah ya. Gitu. Tapi kayaknya kok ini dalam dan berat sekali gitu kan. sebenarnya lah diriku itu backgroundnya itu kalau kayak kita lihat tulisan Afi Fatur tuh kan kayak dalam banget, kayak melankolis banget. Tapi sebenarnya diriku tuh besar dari keluarga yang penuh cintanya bang. Diriku tuh baru bisa menulis karya-karyaku itu setelah diriku berdiri di kaki sendiri. Bekerja, pokoknya tentang struggling bekerja lah bang. Tapi ini pekerjaan menyenangkan kan? Pekerjaan menyenangkan. Menyenangkan tapi sambil ketawa begitu ya. Saya tidak akan bertanya lebih jauh. Karena saya sudah bisa menebak. Oke, kalau untuk harapan nih pada pendengar penikmat musik Afi Fatur, apa harapannya? Harapannya kita tuh ketika mendengarkan laguku ya bang ya, bahwa dunia tuh memang ketika kita sudah 20, bisa dibilang 25 ke atas lah ya bang ya. Ketika kita sudah di 25 ke atas itu, ketika kita sudah hidup harus menopang diri kita sendiri, apalagi ketika sudah berkeluarga, bahwa harapanku adalah lagu-lagu yang
kalian dengarkan ini sampai ke telinga kalian, memang dunia tuh keras. Memang dunia itu apa ya, dinamis ya Bang ya. Tidak selalu senang hari ini, tidak selalu sedih hari ini, tapi laguku ini berharapnya Bang bisa sebagai meditasi diri. Meditasi diri. Jadi kayak pas ngedengar laguku bahwa ketika memang kita lagi burn out, ketika kita lagi memang penuh-penuhnya kepala, pas kita dengar laguku tuh kayak oh ya, bahwa setiap hari masih ada hari esok, dan di struggling hari ini coba upayakan untuk kita baik-baik saja. Gitu. Makanya kesannya lagu-lagunya itu teduh ya. Iya. Afifatur nih. Memang itu sudah direncanakan. Konsep seperti itu. Iya. Jadi obat, jadi tempat mungkin orang berkontemplasi dengan kerasnya kehidupan. Kalau saya kan di lagu saya kan menyebut juga dunia penuh dusta itu. Nah, lebih kasar sih. Iya, gayanya kan memang yang beda. Ya dunia memang seperti itu. Kalau nanti misalnya ada mau bikin satu rilis single lagi, mungkin tema apa yang mau diangkat? Untuk saat ini lebih ke diriku sebenarnya tuh sudah punya beberapa lagu Bang yang memang belum terrealisasikan karena rekaman lumayan juga Bang. Iya. Rekaman lumayan. Berapa di sana? Lumayan kan Bang rekaman. Jadi kayak lagu diriku tuh kayak setiap bulan dari gajiku tuh diriku menyisihkan uang untuk biaya rekaman, untuk biaya produksi. Jadi laguku yang saat ini itu ada mengenai meditasi ada juga masih. Lalu tentang sebenarnya bukan menggurui sih Bang, cuma ada laguku yang tentang lagi marak tuh kan toxic relationship Bang. Dan dulu diriku pernah menjalani itu. Nah jadi makanya sekarang juga nggak apa-apa. Ya enggak sih, alhamdulillah alhamdulillah support deh. Siapa tahu di lingkungan pekerjaan atau lingkungan pertemanan yang lain. Iya, jadi sebenarnya bukan untuk menggurui sih, tapi bagaimana kita tidak denial, karena orang rata-rata yang di toxic relationship itu kan sebenarnya mereka tuh kan kayak denial Bang. Denial kan. Jadi diriku pengen kayak ngasih tahu nih sebenarnya ini. Oke. Terakhir. Apa pendapatmu tentang Afifatur? Afifatur ya Bang? Iya. Sebagai seorang musisi, sebagai seorang bapak, sebagai seorang manusia, dan sebagai bagian dari kehidupan. Bagian dari kehidupan. Afifatur itu obat sih Bang. Obat bagi diriku sendiri. Jadi kayak diriku ngebentuk sebuah karakter yang ketika diriku lagi burnout, jadi diriku itu sebagai pendengar si Afifatur ini Bang. Ketika diriku lagi burnout, diriku dengerin lagu dia dan kayak kayak gitu. Kita kayak perlu duduk diam dengerin lagu itu kayak udah tenang gitu. Oke. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama Bang. Jangan jarang. Episode pertama